Kami dari kelompok Love Kim. Perkenalkan, nama saya Christian Ayu Kusumawardani, nomor absen 9. Saya Afifatul Ma'rifah, absen 2. Saya Gila Tanika Kristiani, absen 4. Saya Eka Munggo Dewi, absen 13. Saya Laila Afida Salim, absen 19. Dan saya Miranda Viola Sagita, absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem koloid. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pengertian koloid, jenis-jenis koloid, komponen penyusun koloid, sifat-sifat sistem koloid, dan yang terakhir adalah penerapan dan pembuatan koloid. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran hidrogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Di sini saya akan membahas jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid sendiri terbagi menjadi 8 macam dengan 2 fase. Yang pertama, zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, dan yang kedua, zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. 8 jenis koloid itu sendiri. Yang pertama, fase terdispersi cair berubah menjadi fase pendispersi gas yang disebut dengan jenis koloid aerosol dengan contoh kabut dan awan. Yang kedua, fase terdispersi padat berubah menjadi fase pendispersi cair yang disebut dengan jenis koloid aerosol dengan contoh debu di udara. Yang ketiga, fase terdispersi gas berubah menjadi fase pendispersi cair yang disebut dengan jenis koloid buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Keempat, fase terdispersi cair berubah menjadi fase pendispersi cair yang disebut dengan jenis koloid emulsi dengan contoh susu, santan, dan mayones. Yang kelima, fase terdispersi padat dengan fase pendispersi cair disebut dengan jenis koloid sol, contohnya sol, emas, dan tinta. Yang keenam, fase terdispersi gas berubah menjadi fase pendispersi padat yang disebut dengan jenis koloid buih padat, contohnya karet busa dan batu apung. Yang ketujuh, fase pendispersi cair berubah menjadi fase pendispersi padat yang disebut dengan jenis koloid emulsi padat dengan contoh keju dan jeli. Dan yang terakhir, fase terdispersi padat berubah menjadi fase pendispersi padat yang disebut dengan jenis koloid sol padat dengan contoh intan hitam dan gelas berwarna. Komponen koloid. Koloid merupakan campuran heterogen yang terbentuk dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat akan tersebar secara merata di dalam medium zat lain. Contohnya itu ada asap. Secara makroskopis, koloid akan terlihat seperti larutan yang terbentuk dari campuran homogen terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Contohnya air, garam. Secara mikroskopis, koloid akan terlihat seperti suspensi terbentuk dari campuran heterogen, di mana masing-masing komponen campuran akan cenderung saling memisah, contohnya air dan pasir. Percobaan kali ini, kami akan menganalisis perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Pada percobaan pertama, kita mencampurkan air dengan susu kental manis. Dari percobaan pertama, dapat kita lihat bahwa air dan susu kental manis merupakan contoh dari koloid karena hampir tidak bisa dibedakan, namun terdapat endapan. Pada percobaan kedua, kita mencampurkan air dan garam. Dari percobaan kedua, dapat kita lihat bahwa air dan garam merupakan contoh dari larutan karena tidak dapat dibedakan yang mana air dan yang mana garam. Pada percobaan ketiga, kita mencampurkan air dengan gula dan hasilnya sama dengan percobaan kedua, yaitu menjadi sebuah larutan. Pada percobaan keempat, kita mencampurkan air dengan pasir. Dari percobaan keempat, dapat kita lihat bahwa air dan pasir merupakan contoh dari suspensi karena air dengan pasir terpisah.
Untuk jenis-jenis koloid, yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya adalah debu saat terkena cahaya matahari. Nah, untuk yang kedua, gerak Born adalah efek zigzag partikel karena tumbukan koloid. Contohnya bisa kita lihat apabila ada debu yang terkena cahaya, maka dapat kita lihat debu tersebut bertumbukan dengan debu yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah absorpsi, yaitu penyerapan zat di atas permukaan koloid. Untuk contohnya adalah pembuatan garam. Keempat adalah elektroforesis, yaitu gerak partikel koloid yang dipengaruhi medan listrik. Contohnya mencocokkan DNA pada anak. Yang kelima, koagulasi, yaitu penggumpalan koloid. Penggumpalan koloid contohnya adalah penggunaan tawas. Yang terakhir adalah dialisis. Dialisis yaitu proses penyaringan koloid dari zat kotor. Contohnya adalah pembuatan urin. Cara kondensasi. Dalam cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu fisika dan kimia. Yang pertama yaitu fisika. Di sini ada dua cara, yang pertama pengganti pelarut dan kedua dekomposisi rangkap. Penggantian pelarut dilakukan untuk menurunkan kelarutan suatu zat terlarut. Contoh dari penggantian pelarut dapat dilihat pada proses pembuatan larutan jenuh kalsium asetat. Yang kedua, dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap adalah reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Cara yang kedua yaitu kimia. Dalam cara ini dibagi menjadi dua, yaitu hidrolisis dan redoks. Hidrolisis adalah reaksi suatu senyawa dengan molekul air. Contohnya yaitu CaCl2 plus 2H2O menjadi CaOH2 plus 2HCl. Yang kedua yaitu redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contohnya yaitu 2H2S plus S2O menjadi 2H2O plus 3S. Metode yang selanjutnya adalah metode dispersi. Metode dispersi adalah proses pembuatan di mana partikelnya itu lebih kasar dari koloid. Jadi cara yang pertama itu adalah cara mekanik. Cara mekanik itu biasanya atau umumnya itu menggunakan penggilingan atau penggerusan, tapi juga biasanya pengocokan juga bisa. Biasanya ini terjadi atau dilakukan ketika membuat sol belerang. Cara selanjutnya adalah cara busur beredik atau elektrodispersi. Cara ini itu dialiri listrik sehingga menghasilkan percikan listrik yang nantinya mengembun membentuk koloid, membentuk ukuran koloid. Metode ini biasanya dilakukan ketika untuk membuat sol dari logam ya seperti emas, platinum, dan lain-lain. Metode selanjutnya adalah metode peptiasi. Metode peptiasi adalah metode yang mengubah endapan menjadi sol koloid dengan mengocoknya menggunakan medium pendispersinya dengan sedikit elektrolit. Contohnya itu adalah pembuatan sel belerang dari endapan nikel sulfida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.